Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Bagaimana nih kabarnya Soli dan Soliha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan Ananda sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan juga sudah murojaah ayat suci Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Pada pembelajaran hari ini, kita semua akan mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu, yang akan diujikan pada penilaian tengah semester nanti. Materi yang akan diujikan yaitu 1. Surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Kedua, Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Dan yang ketiga, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya yaitu agar Ananda dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari untuk persiapan menghadapi PTS ganjil. Oke, yuk Ananda semuanya, selamat menyaksikan video pembelajarannya. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq menerangkan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Membaca surat Al-Falaq beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Alhamdulillah, baru saja kita telah membaca surat Al-Falaq beserta artinya bersama-sama. Arti dari surat Al-Falaq yaitu menerangkan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di waktu malam hari. Bisa saja kejahatan tukang sihir, kejahatan orang dengki, dan dari segala kejahatan apapun.
Surat Al-Falaq juga disebut surat Mu'awwidzatain yang bersanding dengan surat An-Nas. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk membaca surat ini setelah sholat karena surat ini juga mengandung unsur doa dan juga manfaat. Adapun manfaat dari membaca surat Al-Falaq adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjaga seorang dari bahaya saat tidur. Surat agung yang diturunkan di malam hari dan tidak ada yang menyerupainya. Surat Al-Falaq melindungi kita dari sihir dan juga sangat tepat digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Surat Al-Falaq, surat yang hanya ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana? Luar biasa bukan keutamaan atau manfaat dari surat Al-Falaq? Semoga kita selalu dapat membaca surat Al-Falaq setelah sholat maupun sebelum tidur, agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya. Surat Al-Fil. Ayo membaca surat Al-Fil dan artinya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Isi pokok kandungan surat Al-Fil. Isi pokok kandungan surat Al-Fil yang pertama yaitu kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fil menceritakan tentang Raja Abraha dengan pasukan yang mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Karena rasa iri Raja Abraha terhadap kota Mekah yang banyak dikunjungi oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia dengan tujuan berziarah ke Ka'bah. Lalu Raja Abraha berpikiran untuk membangun suatu bangunan yang megah di Yaman dengan tujuan menandingi keramaian Ka'bah. Akan tetapi usaha Abraha itu sia-sia karena bangunan yang dibangunnya tidak menarik perhatian orang yang mengunjunginya. Dan dari kegagalan ini Abraha berpikir lagi untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Raja Abraha mempersiapkan pasukan yang kuat dan besar, yaitu pasukan berkuda dan tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Usaha yang dilakukan oleh Abraha akhirnya sia-sia karena pertolongan Allah. Pasukannya tercerai-berai diserang sekumpulan burung dengan batu panasnya. Akhirnya Abraha dan tentaranya pun mati.
dan Ka'bah dapat diselamatkan. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oleh karena itu, tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Peristiwa tentara bergajah ini diabadikan dalam Al-Quran melalui surat Al-Fil yang berarti gajah. Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Pengertian Asmaul Husna. Nah, anandaku sekalian, tahukah kamu apa sih arti dari Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu kata asma atau ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik atau yang agung. Maka Asmaul Husna berarti nama-nama yang agung. Tahu tidak berapa sih jumlah Asmaul Husna yang ada? Ya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna yaitu 99. Nah, anandaku sekalian, tahukah kamu siapa sih yang menetapkan nama-nama Asmaul Husna tersebut? Nah, Asmaul Husna ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya sebagai berikut. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, dan sifat-sifatnya yang luhur sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Rasul-Nya. Kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun dan menjauhkan dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluknya. Oke, yuk Ananda, langsung saja kita ke Asmaul Husna yang pertama. 1. Al-Basir. Secara bahasa, Al-Basir artinya maha melihat. Sedangkan secara istilah, Al-Basir memiliki arti yaitu bahwasanya Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Bahkan tidak ada satu atau apapun di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya jika mata kita ini digunakan untuk selalu memperhatikan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur dan tadabur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Adlu. Secara bahasa, Al-Adlu memiliki arti yaitu maha adil. Sedangkan secara istilah, Al-Adlu memiliki pengertian yaitu Allah adalah zat yang maha adil, menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Salah satu bukti Allah maha adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik itu di laut, sungai, ataupun di kolam. Jika ikan ditempatkan di daratan, ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah bersifat mutlak. Segala perbuatannya benar-benar bijaksana dan dilandasi oleh perhitungan yang sangat matang. Allah tidak akan pernah salah memberikan balasan. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. 3. Al-Azim. Secara bahasa, Al-Azim memiliki arti yaitu maha agung. Sedangkan secara istilah, Al-Azim memiliki arti yaitu bahwasanya keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna, dan kekal. Sementara sifat keagungan selain Allah bersifat sementara. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah, kebesarannya, dan kekuasaannya. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mensucikan namanya yang agung. Maka dari itu, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk meneladani sifat Al-Azim dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anandaku semuanya, tahukah kalian
apa sih malaikat itu? Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling setia. Malaikat selalu taat dalam menjalankan perintah Allah. Malaikat tidak pernah membantah apa yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Malaikat merupakan hamba Allah yang paling mulia. Malaikat tidak berbapak dan beribu. Malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak pernah merasa letih dan tidak pernah tidur. Malaikat mempunyai akal, tapi malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat sangat khusyuk dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah. Mereka selalu bertasbih siang dan malam. Makna beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah benar-benar ada. Beriman kepada malaikat bisa menjadikan kita disiplin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, ini merupakan ke-10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta. Ia juga mengatur angin, hujan, dan mengatur kesuburan tanaman. Selanjutnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala ketika datangnya hari kiamat dan saat manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa bagi segenap makhluk hidup. Selanjutnya, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai di alam kubur, sekaligus memeriksa amal perbuatan manusia semasa hidupnya. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai di alam kubur, sekaligus memeriksa amal perbuatan manusia semasa hidup. Malaikat Nakir sama tugasnya dengan malaikat Mungkar. Yang selanjutnya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, berwatak keras, kejam, dan menakutkan. Yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga, berwatak lembut, ramah, dan menyenangkan. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Akan tetapi, sebagai anak muslim yang beriman, kita wajib percaya adanya malaikat. Dengan percaya adanya malaikat, kita akan bisa mengontrol hidup kita. Kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertutur kata. Hal itu disebabkan adanya malaikat yang selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Malaikat akan mencatat segala amal kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang lolos dari pengawasan Allah dan malaikatnya. Dengan beriman kepada malaikat, kita bisa mencontoh ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan setiap perintah yang telah dibebankan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk Ananda semuanya. Pada pertemuan kali ini tidak ada tugas untuk Ananda di rumah.
Ananda hanya perlu mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya untuk persiapan menghadapi PTS ganjil. Tetap semangat! Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.